75.000 yang ukuran 1 liter nih, ada tulisan 1 liter. Atau kita pakai satu tutup aja, kita coba. Namanya juga percobaan seperti ini, kita cari hematnya. Kemudian kekuatannya seperti apa, caranya ya. Jadi kalau kita pakai satu ini pun sepertinya tidak ada masalah. Tapi kita coba dulunya tidak dimunculkan. Nah, ini disebut 1 gelas ya, disebut 1 gelas. Tapi gelasnya kita tampilkan supaya kelihatan jelas. Nah, diencerkan dulu, diencerkan ya. Yang penting sudah tidak aduk sampai larut. Gramoxone ini hanya satu tutup botol 1 liter, ukuran 1 liter. Kemudian bisa kan Gramoxone dengan urea. Oke, karena sudah larut kita masukkan ya. Setelah itu kita isi. Oke, kita berangkat. Ya, ini hasil semprotan penggunaan antara Gramoxone dengan apalagi pupuk urea ya. Nah, kelihatan mati. Jadi bisa kita kalkulasikan berapa banyak penghematan yang kita lakukan ketika racun Gramoxone kita campur dengan pupuk urea. Akhirnya mati juga ya, mati itu. Nah, supaya lebih nyata saya perlihatkan di sini ada dinding ya. Ada di video sebelumnya ketika nyemprot itu ada kelihatan dinding di sini. Kemudian pada saat di sini penyemprotan dilakukan, ada juga videonya. Ini ada rumah di sini, terus ada pohon pisang. Dan kita terus lagi. Nah, kita terus ke sini. Di sini ada pohon apa namanya ini ya? Kalau tidak salah ini gulma ya, kalau tidak salah. Gulma ini yang biasa dikasih makan kambing. Nah, terus kita maju lagi. Di depan ada jeruk. Nih, perhatikan ya, teman-teman sahabat petani. Di sini ada jeruk, kemudian di sini juga ada jeruk. Jadi di samping-sampingnya ini mati. Nah, tuh. Mati semuanya ya. Tuh. Nah, di sini belum mati. Kenapa? Karena memang pada waktu itu tidak kena semprotan. Karena tepat di batangnya jeruk ini. Ini ada mangga, ada pohon mangga. Tetap kita semprot di sekitarnya. Tapi ini aman ya, karena tempat ini sudah sering disemprot, tapi aman sampai sekarang. Batang mangga ini masih hidup. Kemudian di sini juga ada jeruk. Jeruknya tetap aman ya, tidak ada tanda-tanda layu. Kalau kuning, ini kuning mungkin dia kurang nutrisi ya. Saya kurang paham, kurang apa, karena saya bukan ahli pertanian. Tapi inti dari video ini saya hanya ingin share kepada teman-teman sahabat petani bahwa penggunaan Gramoxone campur urea itu ya tetap mati. Dan luar biasa hematnya. Ini ada pohon jeruk lagi. Di bawahnya pohon jeruk aman ya. Nih. Di bawahnya
jeruk nih aman ya, nggak mati. Terus kalau misalnya ada yang tanya pohon serai gimana, pohon serai aman nih, pohon serai aman, dan kita sudah semprot di sampingnya, ini mati. Ini juga ada serai, serainya aman dan samping-sampingnya mati. Terus kita lanjut lagi terus ke depan. Di sini juga ada pohon mangga, aman ya mangganya, di sekitarnya sudah kita semprot. Nah, kelebihannya kalau misalnya racun kontak, di sini ada ubi jalar. Nah, ubi jalar ini masih hidup. Di sekitarnya memang ada kena sedikit, tapi ini tetap aman. Kenapa? Karena yang kena hanya daunnya ya, hanya daunnya, dan dia tidak akan merembet ke akar, sehingga tanaman ubi jalar ini tetap akan lanjut hidup. Sini juga ada jeruk kecil. Nah, ini mati semuanya kan. Tuh. Ini ada pohon apa serai lagi. Ini jeruk. Nah, ini juga tuh. Kuning semuanya, kuning. Ini baru berapa hari ya? Hari yang ketiga. Tuh mati, semuanya mati. Tuh. Nah, dan rencananya nanti kita juga akan semprot yang ini nih. Di sana banyak ini lagi lebat rumputnya nih. Ini rencana akan kita semprot juga, tapi nanti tinggal atur waktunya. Kalau misalnya waktunya sudah ada, kita akan semprot sampai habis ini. Tentu kombinasinya sama Gramoxone dengan urea. Oke. Nah, kalau untuk lahan yang sangat luas, mungkin di atasan 2 hektar, kita pakai alat semprot yang seperti ini nih. Ini kebetulan kita lihat ada saudara awal ini channel YouTube-nya apa, Bos? Channel YouTube-nya Bos? Mata Insan. Mata Insan, Bos. Ya, Mata Insan. Jadi lihat aja nanti ada konten di channel Mata Insan yang dia tuh nyemprot di lahan yang luas. Lahannya di atas 2 hektar. Jadi makanya dia beli alat seperti ini. Karena kalau untuk sprayer biasa itu setengah mati, makan waktu. Kemudian ampun juga ya mikul spraynya atau semprotannya keliling di luas lahan yang luasannya itu di atas 2 hektar. Nah, sekarang kita lanjut. Ini hasil semprotan menggunakan Gramoxone dicampur Rinso. Tapi memang ini lebih dulu sehari ya, lebih dulu sehari dibanding yang tadi menggunakan Gramoxone campur urea. Nah, hasilnya seperti ini. Karena ada teman-teman di Facebook yang minta supaya hasilnya ya, hasil semprotan antara Gramoxone campur Rinso itu diupload supaya bisa dilihat perbandingannya. Nah, di sini ada tanaman apa, pisang, aman ya. Ini Gramoxone campur Rinso tetap aman untuk diaplikasikan di lahan yang ada tanaman ada tanaman pisangnya. Nah, ini teman-teman, karena ini singkongnya ini ndak dibutuhkan, jadi kita semprot sekalian. Ini singkongnya juga ada masalah, tapi tetap singkong ini akan tumbuh. Kita bisa lihat di sini masih ada pucuknya, ada pucuk baru. Nih, tetap singkongnya tetap aman ya, aman. Nah, kita lanjut lagi ke sini. Lihat ya teman-teman. Tuh, mati. Aman. Tuh. Ini ada kacang, aman kacangnya. Tuh, sini juga ada tanaman lowo, aman. Jadi kita juga harus perhatikan cuaca ketika nyemprot dan angin, kondisi angin. Nah, ini dia. Sudah jelas kelihatan kan hasilnya, bedanya. Jadi memang campur Rinso itu agak lebih kuat ya, daya membunuhnya lebih kuat.
dibandingnya tadi tuh, dibanding yang campur urea. Tapi kita tergantung orientasinya ya. Kalau menyemprot cuma hanya membunuh, ya oke, kita hanya mematikan rumput. Oke, kita bisa pakai yang campuran Gramoxone dengan Rinso. Tapi kalau misalnya teman-teman ini kan ada yang kadang nyemprot tapi juga mau sekalian mupuk. Nah, kalau misalnya mau nyemprot sekaligus mupuk, ya memang pilihannya Gramoxone dengan urea. Begitu teman-teman ya. Jadi sudah lihat hasilnya seperti apa. Tuh. Ini sebetulnya lahannya ini lahan bukan untuk kebun, ini lahan kaplingan rumah. Lahan kaplingan rumah. Tapi karena belum dibangun rumah, makanya tanamin batang pisang seperti ini. Nah, supaya rumputnya tidak makin subur, makanya kita kontrol. Setiap kali sudah kondisinya seperti ini, langsung kita siram dengan dengan racun rumput, yang tentunya yang kita pertimbangkan adalah dari sisi ekonomisnya ya, dari sisi penghematannya juga kita harus perhatikan karena ini akan terus menerus dilakukan penyemprotan selama belum berdiri bangunan di sini. Nah, itu seperti itu teman-teman ya. Di sini juga ada singkong, jadi aman, singkongnya aman, walaupun bawahnya kena semprot, aman, tetap aman. Nih, jeruknya juga, ini ada jeruk, ini jeruk tanpa biji nih, aman, tetap hidup. Padahal di bawahnya tuh kena semprot, di bawahnya. Lihat ya, mati. Apalagi teman-teman yang perlu saya share di sini, ada juga pohon cangkok manis. Ini kami bilang ini pohon cangkok manis, ada di bawahnya kena semprot, tapi pohon cangkok manis ini aman. Ini aman, oke. Ini semuanya seperti ini teman-teman ya. Jadi mungkin sudah cukup jelas ya. Jadi silakan, keputusan ada di teman-teman sekalian, sahabat petani, untuk memilih mana yang akan digunakan. Tapi pada prinsipnya ketika kita menggunakan campuran, tentu akan berdampak positif terhadap penghematan penggunaan racun. Itu dia. Tadi mungkin biasanya teman-teman atau sahabat petani pakai takaran setengah gelas ya, setengah gelas aqua, satu tangki. Karena ada campuran bisa seperempatnya, seperti itu. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat ya. Selamat berjuang dan terus bercocok tanam. Semoga hasil panennya melimpah. Amin.